Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anakku? Yuk kita belajar hari ini yuk. Yang akan kita pelajari adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Simak ya. Kita perhatikan bacaan berikut ini. Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Bagaimana cara mereka memetik jambu? Coba perhatikan teman-teman semuanya. Di situ ada anak-anak yang sedang memetik jambu. Mereka sangat kompak, sangat bekerja sama. Ada yang memetik jambu menggunakan galah, ada yang memetik jambu dengan memanjat di pohon, dan yang di bawah itu mengambil buah-buah yang terjatuh dari pohon. Mereka melakukan secara gotong royong atau secara bersama-sama. Yang perlu kita ketahui bahwasannya bekerja sama itu sangat penting. Dan kerjasama itu sendiri termasuk dalam penerapan Pancasila sila ketiga. Jadi, nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam gambar tersebut adalah melakukan segala sesuatu atau melakukan aktivitas dengan bekerja sama. Anak-anak, ayo kita perhatikan bacaan berikut ini ya. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Dari bacaan tersebut, bahwasannya mereka saling hidup rukun dan saling bekerja sama dalam memetik buah jambu. Mereka saling membagi tugas dalam memetik jambu. Mereka memetik jambu dengan hati yang riang gembira. Oke, untuk materi selanjutnya coba diperhatikan ya, pembelajaran 2. Ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mai datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Oke, di sini ada Dayu, Mai, Benny dan teman-temannya. Mereka bermain simpai bersama-sama. Coba perhatikan gambar tersebut ya. Ada Benny, Mai, terus ada Dayu. Itu mereka sedang bermain apa anak-anak? Mereka sedang bermain simpai. Dalam bermain simpai, alat yang digunakan adalah simpai atau hula hoop ya lah. Di situ simpai itu termasuk benda apa anak-anak? Benda padat atau benda cair? Benda padat ya anak-anak ya. Coba perhatikan bacaan berikut. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh, benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, maka bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi, kesimpulannya dari bacaan ini adalah bahwasannya benda padat itu bentuknya tetap dan ukurannya juga tetap, tidak akan mengalami perubahan bentuk. Walaupun benda padat itu dipindahkan dari tempat ke tempat, bentuknya juga tetap. Sangat tidak mungkin jika
Jika benda padat dapat berubah bentuk, contohnya walau misalnya simpai dari lantai mau kita masukkan ke dalam lemari, maka bentuknya berubah apa enggak anak-anak simpainya? Maka ya jelas bentuk simpainya ya selalu tetap berbentuk seperti lingkaran. Tidak mungkin simpainya berubah bentuk menjadi persegi, itu sangat tidak mungkin karena simpai itu sendiri termasuk benda padat. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Anak-anak, ini masuk ke dalam materi PKN, yaitu bagaimana sih sikap yang harus kita terapkan ketika kita bermain di rumah teman. Oke, coba perhatikan tabel yang ada di situ ya. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin, boleh apa tidak anak-anak? Itu sangat tidak boleh. Karena apa? Tidak menunjukkan mematuhi aturan di rumah orang lain. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Itu termasuk sikap yang baik apa tidak anak-anak? Ya, termasuk sikap yang baik yang harus kita tunjukkan apabila kita bermain di rumah teman ya. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Ini sangat harus kita lakukan ya, karena juga ini termasuk mematuhi aturan di rumah orang lain. Yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Ini sangat tidak boleh dilakukan ya anak-anak ya, karena apa? Tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Ini baik dilakukan dan harus dilakukan agar kita tidak mengotori rumah orang lain, dan ini juga termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Oke anak-anak, coba perhatikan percakapan antara Benny dan Lani ya. Benny, Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Si Lani, aku mencari tempat sampah Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Benny, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Si Lani, oh iya ya Udin. Kata Udin, iya Lani, ada apa? Si Lani bilang, tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Si Udin, oh mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Si Lani, wah terima kasih banyak ya Udin. Dari percakapan di atas, apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas anak-anak? Lah, percakapan teks di atas itu menceritakan bahwasannya ketika kita di rumah teman atau di rumah orang lain, kita harus mau membuang sampah pada tempatnya. Apabila kita tidak tahu letak tempat sampah tersebut, kita bisa menanyakan kepada pemilik rumah, atau pemilik rumah bisa membantu membuangkan sampah tersebut. Jadi ada sikap sopan antara tamu dan pemilik rumah seperti yang dilakukan Benny dan Lani anak-anak. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny dan Udin? Menurut kalian bagaimana anak-anak? Ya, sikap itu semuanya harus kita jalankan, harus kita lakukan. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Yang patut ditiru adalah sikap sopan ketika bertamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang matematika ya. Ada di buku kalian tema 2 halaman 60 ya. Di sini Bu Uswa mau menjelaskan, coba perhatikan ke papan tulis ya. Ini ada 6 ditambah 6 maka kita tulisnya dalam bentuk perkalian itu adalah 6. Lalu kita hitung di sini angka 6-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka karena di sini angka 6-nya ada 3, maka kita tulis 3. Oke, sekarang kita hitung 6
dikali 3 ada berapa anak-anak? 6 dikali 3 itu ada berapa? Kita hitung dari sini. 6 ditambah 6. Berapa anak-anak? 6 tambah 6. 12. 12 ditambah 6 ada 18. Jadi 6 dikali 3 hasilnya ada 18 anak-anak. Oke, kita lanjut ke soal cerita ya. Coba perhatikan. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil ya. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, jadi ini perhatikan ya anak-anak ya. Kalau dalam soal cerita ada kata-kata setiap ya atau masing-masing. Kalau dalam soal cerita ada kata-kata setiap atau masing-masing itu biasanya dikali. Oke, bagaimana ini? Bentuk perkaliannya adalah di sini kotak pensilnya ada 2, maka kita tulis di sini kotak pensilnya ada 2. Oke. Lalu setiap kotak pensil diisi sama Dayu sebanyak 9 pensil, maka ditulis angka 9. Oke. Hasilnya adalah berapa anak-anak? Jika kalian belum hafal perkalian, maka kalian bisa menghitung 2 kali 9 sama dengan ya, sama hitung bisa langsung ya, diambil dari angka yang terbesar boleh. 9 ditambah 9 ya, 9 ditambah 9 ini ada berapa anak-anak? Ada 18. Jadi hasilnya 2 dikali 9 ada 18 anak-anak. Baiklah, sudah paham anak-anak? Oke, mungkin cukup sekian materi matematika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.